Oke, pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di Jawa Barat, tepatnya di apa ini Pak? Bisa di masuk ke kota Cimahi. Ini Kampung Cirende. Kampung Cirende ya. Masuk ke kota Cimahi. Iya, dan saat ini saya bersama Abah Widi. Iya. Selaku kalau di adat Abah sebagai Ispangapih atau wakil dari sesepuh. Wakil dari sesepuh, dan Iya. kita akan eksplor masuk ke dalam keunikan Boleh. dari sebuah Kita jalan kampung ke sana. adat yang sangat unik ini ya Pak. Iya, Monggo Pak, siap. di depan. Nah, ini kebetulan habis hujan ya Pak ya. Ya, Jadi semakin menambah suasana syahdu ini di Betul. tempat ini. tuh. Jadi memang benar-benar perkampungan adat ini berada di lembah gitu ya Pak ya? Ya. Ini perkampungan ada di Cekungan, Di di cekungan, keliling gunung, dikelilingi gunung. dikelilingi gunung. Jumlah dari warga kampung adat ini ada berapa kakak gitu Pak? Kalau berbicara jumlah kakak itu pertanyaan Abah mah mungkin adatnya atau keseluruhannya. Keseluruhannya ya? Keseluruhannya kurang lebih ada 400 kepala keluarga. Besar juga ya? Ya, Mm-mm. cuman kalau adatnya hanya 60 kepala keluarga. Jadi yang masih mengikuti aturan adat gitu ya? Ya, mesti menjaga ritualnya, tradisinya, termasuk menjaga ketahanan pangannya hanya 60 kepala Hanya keluarga. 62 kepala keluarga. Ya. Ya. Nah, ini yang menjadi ikon dan yang menjadikan viral di Indonesia ini kan banyak sekali ragam budaya dan ragam juga suku Betul, bangsa, betul, betul. ya kan? Salah satu dari keunikan suku apa namanya Pak? Masyarakat adat Sunda ya. Iya, masyarakat adat Sunda. Ya, mungkin kalau berbicara keunikan, mungkin Cirende ini di masyarakat adatnya yang nggak pernah makan beras. Nah, ini yang membuat magnet Ya, atau daya tarik wisata tentunya ya Pak ya. ya, Jadi warga adat sini tuh tidak pernah makan nasi gitu ya. Ya. Yang bahan pokok yang menggunakan ya. beras Pada umumnya lah. pada umumnya. Kalau orang lain kan makannya nasinya sama sih, awalannya namanya nasi beras. Tapi kalau Cirende di masyarakat adatnya nasinya nasi singkong. Nasi tiwul. Ya, nasi tiwul. Gitu. Nasi tiwul, walaupun lauknya, kalau lauknya ada aturan nggak? Kalau lauknya memang harus dipilah dan dipilih ya. Iya. Karena kalau beli dari pasar kan tidak sedikit yang menggunakan bahan baku turunan dari beras, dari tepung rose bran. Itu kan tepung beras. Kalau di masyarakat Cirende mungkin dipilahnya jangan sampai membohongi batinnya sendiri. Jadi lebih memilah apakah ini dari tepung terigu atau dari rose bran. Itu yang kalau dari tepung rose bran kan yang nggak dimakan. Gitu. Ya, intinya pantangannya jangan dari bahan beras. Ya, dari Ya. bahan beras. Oke. Betul. Dan ini Pak yang di depan kita ini. Ini kita masuk ke wilayah balai adat ya. Balai adat. Ini yang di depan, yang di hadapan kita namanya Balai Saresehan. Yang ini Balai Saresehan. Ya, Balai Saresehan. Oh, terus ada yang di sana ada lagi ya di bawah? Ada di bawah. Oke, kita ke sana aja yuk nanti. Tapi coba di shoot dulu ke belakang. Di sini ada tuntunan dari Oke. makan beras. Ini simbol iya. sesepuh kami yang membuat ini. Ada cerita, ini bahasa Sunda. Gimana itu? Ini pemirsa bahasa Sunda ini. Ceritanya teboga sawah asal boga pare. Teboga pare asal boga beras. Teboga beras asal bisa nyangu. Nyangu itu anak nasi. Tenyangu asal dahar. Tedahar asal kuat. Apa itu maknanya Pak? Artinya semua ejahan kembali yang terakhir. Cirende dibuktikan walaupun nggak makan beras ternyata diberikan kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari yang maha kuat. Ternyata Cirende punya makanan pokok lokal yang namanya dari umbi-umbian, termasuk dari singkong. Karena usia Abah sekarang 63 tahun, ternyata dibuktikan pernah makan beras, ternyata diberikan kekuatan. Itu ya. Dan mungkin tidak hanya Abah Widi sendiri, mungkin Betul. semua betul. orang yang di sini. Semua yang 60 kepala keluarga itu.
60 kepala keluarga itu Iya. masih di usia 60 ke atas itu masih sehat-sehat itu ya. Masih sehat. Nah, ini adalah Sesepuh di sini rata-rata usianya meninggal sampai 80 tahun, Masya 90 Allah. tahun. Bahkan ada yang nyampe 100 tahun. ada yang sampai Ada 100 yang tahun. nyampe 100 tahun. Padahal di era sekarang itu jarang ya orang yang bisa sampai bertahan hidup sampai umur itu ya. Tidak menyalahkan bahan, mungkin bisa terjadi dari kimia Betul. atau makanan-makanan yang lain. Apalagi dari beras. Abah tidak berharap semua orang yang makan beras bisa kena diabetes. Tapi ternyata kebanyakan sekarang diabetes karena kandungan beras itu sangat tinggi gulanya. Jadi pantangan dari makan beras itu bukan karena suatu hal, misalnya gini, ketika nanti keturunan ini makan beras terus ada bencana dari leluhur gitu, nggak ada ya. Memang dari unsur lebih menjaga gitu aja. Hanya unsur menjaga tradisi budaya. Karena kalau kita menyalahkan makanan, karena sekarang kan masih banyak orang yang butuh beras. Jadi tidak bisa menyalahkan makanan. Karena kalau bisa menyalahkan makanan, berarti menyalahkan yang menciptakannya. Tuhan menciptakan semua makanan untuk kehidupan manusia. Gitu. Terus apa yang mendasari prinsip orang sini masih kekeh dengan mempertahankan tidak makan beras gitu? Prinsipnya ingin merdeka lahir batin. Lahirnya tidak mau ketergantungan dengan beras dari impor. Prediksi kedepannya? Ya, batinnya ternyata hanya untuk bertahan hidup, bertahan makan, kan banyak, bukan hanya beras. Prediksi kedepannya ya kita semua tahu, bukan rahasia pribadi lagi. Sekarang lihat negara kita, habislah dengan industri. Pabrik-pabrik itu kan lahan pertanian. ya. Itu kan lahan pertanian. Betul. Datangnya ketahanan pangan, dahannya apapun, itu kan dari alam. Ya, jadi leluhur sini itu dulu ya, kita bicara dulu karena ini sudah Betul. berlangsung, sudah turun temurun bahkan dari nenek moyang dulu ya. Ya. Dari nenek moyang dulu itu sudah bisa memprediksi ke depan bahwa Indonesia ini nanti akan kekurangan lahan pertanian, gitu ya. Muncul di tahun 1918, sesepuh kami bukan melarang ya. Coba sekarang berhenti makan beras, mencari alternatif supaya masyarakat tetap bisa makan dan tetap bertahan hidup. Berarti kalau Abah hitung sekarang udah 106 tahun. Dari tahun 1918. munculnya Ya, fatwa itu ya. betul. Betul. Keren, luar biasa sekali. Pak, kita sana yuk, kita nanti. Boleh. Masih banyak Silakan. yang Yuk, pemirsa kita masuk ke siap. Balai Atikan. Dan ini tadi ngapunten Abah Widi ya. Ini Abah Widi ini punya kesibukan di rumah itu, punya toko. Ya. Ya, jadi kita minta tolong untuk mengantar gitu ya Pak Widi ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kita kesini pun belum tentu satu tahun sekali gitu ya. Mumpung berada di Jawa Barat, jadi apa salahnya kalau kita ngangkat sebuah keunikan desa yang warganya tidak pernah makan nasi. Ya, walaupun hujan tetap semangat ya Pak Widi Ya ya. harus kita semangat. Iya Abah Widi. Kalau ini mohon maaf ya, Abah itu kan kita tanya boleh nggak ini? Boleh. Tanya tentang sambil jalan aja ya. Tentang apa kepercayaan atau agama gitu. Ya, ya kita tidak bisa ditutup-tutupi lah. Ya. Kalau berbicara ajaran gitu kan. Ya. Ya mungkin kita melihat ke sejarah aja ya. Karena kan tidak ujug-ujug gitu kan. Kalau kita berbicara sejarah dulu masih zaman Nusantara, lalu masuk ke Sundaland, itu kan pertama ada yang namanya Sunda Wiwitan. Pertama di negara kita itu yang ada orang Sunda. Kalau wiwitannya itu, kalau orang Sunda itu kan mimiti. Yang pertama. Asal gitu kan. Asal. Jadi pertama ada sesepuh termasuk di Cirene, itu mereka tetap mengaku orang Sunda Wiwitan. Ya sekarang mungkin ada kebijakan pemerintah di KTP boleh dimasuki, cuman masuknya ke kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi untuk agama itu yang di identitas atau di kartu tanda penduduk itu tertulisnya itu bukan apa ya,
kepercayaan gitu ya, Ya, bukan agama apa gitu bukan, ya, tapi kepercayaan. bukan wiwitan, Ya, bukan, gitu bukan. ya. Karena itu kebijakan pemerintah supaya mereka tidak sibuk mengisi agama-agama yang lain. Karena yang namanya berbicara kepercayaan kan banyak. Oh, perampingan ya, perampingan Ya, data. banyak. Jadi lebih menyeragamkan. Iya. Jadi masuknya ke kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Jadi sama sih sebetulnya, Abah juga percaya adanya Tuhan seperti itu. Iya. Ini kan unik ini. Ya. Saya manggil panjenengan kan Abah ya. Ya. Emang seperti itu ya. Sedangkan Abah itu kalau orang Ngapun dan orang Muslim itu apa ya? Orang yang sudah pernah haji atau apa ya? Abah kan. Abah haji kan gitu ya. Kalau di sini memang Abah ya. Itu panggilan sebuah etika, sebuah sopan santun. Ya panggilnya ilahar orang Sunda itu Abah. Oh. Ada Abah, iya. ada Ambu, ada Neh, ada Bapak. Kan orang Sunda nggak ada yang namanya Mama, Papa. Mama, Papa juga. Itu kan bukan budaya orang Sunda. Betul. Iya. Iya. Lebih modernnya ya. Iya, lebih modern. Mama, Papa, gitu. Iya. Mami, Papi. Iya. Untuk kita kembali ke sambil duduk, monggo. Jangan hanya sampai duduk, kalau penasaran ya masuk aja, nggak apa-apa. Di dalam sini ada apa? Ada boleh. Oh, jadi ada yang lebih unik ternyata. Jadi apa? Iya. Ini mau menunjukkan kita sesuatu yang ini. Lepas sepatu dulu ya. Boleh. Iya. Oke. Selesai kalian belum? Oh. Jadi eksplor kita tuntas teman-teman. Tidak hanya di luar, tapi bisa masuk ke sebuah ini tempat apa namanya? Sebetulnya ini yang penting manfaatnya untuk masyarakat. Bukan untuk masyarakat. Kalau di sini ada kunjungan dinas, ada kunjungan mahasiswa, pasti tempatnya di sini. Jadi, yang tadi Abah sampaikan, ini tempat yang namanya Balai Atikan. Oh, tempat forum atau perkumpulan. Ya, bisa belajar menulis aksara Sunda di sini, bisa belajar kesenian di sini, kurasan di sini, Abah, secara ritual, keliwonan di sini. Oh, itu. Takut penasaran? Masuk aja. Monggo. Ayo, masuk. Ya. Nah, di sini juga banyak foto-foto mereka yang mungkin pernah berkunjung di sini ya, Pak ya. Luar biasa sekali dan sangat adem. Dan ini panggung ya, Pak ya. Ini rumah panggung. Rumah panggung ya. Ini rumah panggung. Nah, selain dari pantangan makan beras, ada nggak larangan-larangan adat lagi yang belum kita ketahui, Pak? Selain dari makan beras di sini? Ya, kalau di sini mungkin tadi kelihatan ada anak-anak dari Kota Cimahi mau bikinkan video, cuman Abah sarankan boleh kalian ada kegiatan di situ, cuman di situ ada makam yang nggak boleh diambil gambarnya. Ya banyak sih yang namanya, karena kalau di adat tetap menjaga pamali atau larangan. Ya. Ada satu makam yang memang tidak boleh diekspos dan tidak boleh diambil gambarnya. Gitu. Makam siapa ini, Pak? Makam sesepuh. Makam sesepuh. Yang babat alas itu ya? Ya mungkin kalau pergi ke kebun, di sini ada program mahasiswa hiking, tidak boleh pakai alas kaki ke kebun dan tidak boleh pakai kain warna merah. Aturannya seperti itu? Aturannya seperti itu. Ke kebun atau ke sawah? Ke kebun. Kalau di sawah di sini enggak. Oh, di sini nggak ada sawah ya, memang kebun. Bukan nggak ada sawah, karena di sini mungkin ada yang masih punya sawah, karena tidak begitu dibutuhkan dengan berasnya, lebih ke menanam ubi. Lebih jadi awalnya sawah dijadikan kebun gitu ya? Oh, karena tidak pernah menanam padi. Mau sawah mau kebun tetap itu namanya kalau orang Sunda bumi amparan yang lega atau bumi luas. Karena kalau berbicara bumi amparan lega bukan hanya Indonesia, dengan luar negeri kan kita nyambung. Karena hanya tersekat oleh lautan. Itu kan bawahnya masih tanah-tanah juga. Makanya kalau konsep adat itu bumi amparan nulega.
Ya, terkait dengan agama ya atau kepercayaan ya Pak ya. Kan jenengan sampaikan tadi Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan. Saya juga sempat dengar juga yang di suku Baduy itu Sunda Wiwitan. Apakah sama agamanya? Sama. Apakah juga leluhur sini sama suku Baduy sama? Dulunya mungkin sejarahnya mereka sama dari Cirebon. Karena masyarakat adat pusatnya di Cigugur Kuningan. Pusat dari masyarakat adat. Cigugur Kuningan. Oh, Kuningan ya. Kuningan ya. Ya. Kebetulan hari ini juga Abah ada undangan, harusnya pergi ke Cigugur Kuningan, tapi ada halangan jadi Abah nggak bisa hadir ke situ. Tadi Abah komunikasi dengan Rama Anom, ya udah Bah kalau nggak bisa gitu. Ya kalau arah Abah harus sampaikan untuk Cireneu sendiri tetap menjaga sejarahnya, menjaga bentuk warisannya, bentuk tradisinya, ritualnya, itu salah satu untuk memperlakukan alamnya seperti apa. Contoh ke sini ada program mahasiswa ke kebun itu perlakuan alam seperti apa. Harus dijaga alam. Jangan sampai alamnya rusak, airnya kotor, kan itu untuk menjaga. Lebih menjaga ke lingkungan ya. Iya, lebih ke menjaga lingkungan karena di situ kan ada hutan tutupan. Ada hutan larangan, ada hutan baladahan. Jadi perlakuan alam di sini ada dua alam yang nggak bisa dipakai lahan pertanian. Jadi petani di sini hanya bisa bercocok tanam di hutan baladahan, hutan garapan, hutan baladahan itu boleh. Dan mata airnya dijaga, jangan sampai sebaliknya nanti kalau mata airnya rusak, akhirnya masyarakat jadi air mata, kesedihan, alamnya rusak, airnya nggak ada, kan itu. Kan urusan masyarakat adat mungkin ya, karena ini juga tidak bisa ditolak lagi, ini sudah jadi program pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan untuk pengadapatan air bersih dengan cara dibor. Itu kan merusak alam. Iya. Kalau yang di sini, kalau di adat mungkin ini ada kebanyakan masyarakat adat hanya ya ketergantungan dengan mata air yang dari mata air, dari sumber gitu ya. Iya. Langsung ya, nggak ada dari sumber mata air. Mungkin diakalin yang pakai pipa, yang pakai selang gitu. Yang penting airnya masuk ke nggak ada sumur sama sekali ya. Iya. Kalau sumur resapan ada, sumur gali ada. Kebetulan Abah untuk minum ya pakai sumur gali. Oh, sumur gali. Iya, sumur gali. Bukan dari sumber gitu ya Pak ya? Bukan. Ini ada yang ingin saya tanyakan, cuman saya takut. Boleh nggak kira-kira? Ya, lisankan aja. Iya, ucapkan saya sampaikan. Nanti kalau perlu dijawab, kalau nggak kita potong aja ya. Untuk ini Pak, saya kan penasaran banget cara beribadah, atau orang Islam mengatakan tuh sholat atau sembahyang, agama atau kepercayaan kapitayan itu seperti apa sih Pak? Untuk cara ibadahnya Pak? Emang di situ ada yang berbeda ya, ada yang berbeda. Tapi intinya semua berbicaranya ibadah. Semua agama, semua ajaran itu pasti sama. Ibadahnya ada dua. Ibadah dengan Tuhannya pasti sama. Kalau Islam kan ada sholat, kalau Hindu tuh di puranya pas apa ya itu ya. Seperti itu. Kalau Kristen kan di gereja terus nyanyi-nyanyi. Kalau kapitayan? Kalau di adat itu tidak ada waktu dan ruang. Nah, itu yang saya katakan. Adakah waktu-waktu tertentu gitu? Jadi ibadah itu kalau di adat tidak ada waktu dan ruang yang khusus. Yang namanya ibadah itu tetap ada dua. Satu, ibadah dengan Tuhannya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan maha tahu. Pasti mintanya semua ibadah itu keselamatan, rezeki, usia yang panjang, sama. Tapi jangan lupa ibadah dengan sesama hidup. Ibadah dengan sesama hidup itu bukan hanya manusia dengan manusia. Manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, apalagi manusia dengan manusia. Ya berbuat kebaikan untuk orang lain. Karena badan kita itu harus bermanfaat untuk orang lain.
Jadi ibadahnya nggak ada waktu dan ruang. Dimanapun Iya. kita berbuat kebaikan itu namanya ibadah. Berarti dimanapun tempat bisa, Dimanapun tempat, kapanpun bisa. kapanpun gitu ya. bisa. Terus untuk hari-hari besarnya Pak? Ada nggak? Hari-hari besarnya di sini karena orang Sunda ngambilnya di kalender Sunda. Biasanya di sini tanggal 1 Syura. Tanggal 1 Syura. Di kalender Masehi itu ada yang berbarengan 1 Muharram. Ya. Kebetulan Abah tidak secara langsung mengambil atau merayakan 1 Muharramnya, karena itu bukan kewajiban Abah, itu kewajiban orang Muslim karena itu hijrah Nabi. Ya. Kebetulan Abah ngambilnya 1 Syura. Ya. 1 Syura itu ada cerita tutup tahun ngemban tahun. Tutup tahun yang udah kelewat, ngemban tahun itu mempersilahkan tahun baru. Jadi apa yang tahun yang udah kelewat yang belum dikerjakan, mudah-mudahan kita dikerjakan di tahun yang akan datang. Jadi ada cerita di situ, di adat itu ada yang namanya eling ingat. Eling watangnya pikir, pikir watangnya ingat, ingat watangnya eling. Jadi 1 menit 1 detik itu kita harus ingat. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Ke siapa ingat? Ke Yang Maha Kuasa. Iya. Karena kita itu, kalau orang Sunda hidup di lahun, lempang di payang. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Sejauh kita harus punya mobil mewah, rumah mewah. Itu namanya kalau berbicara harta, ada diri sasampiran, banda sasampayan. Kita mati juga nggak bawa apa-apa. Mawa amal dan kebaikan kepada orang lain kan. Sangat luar biasa sekali. Ya. Terus Pak, ini sudah terakhir, nggak ada lagi. Itu yang sebelah itu apa Pak? Itu kebetulan UMKM. Oh, UMKM. UMKM yang di sini yang Abah yang namanya makan singkong bukan hanya untuk makanan pokok. Di situ Iya. semua olahan Iya. dibuat dari bahan rasi. Rasi itu beras singkong. Iya. Termasuk limbahnya di situ kulit singkong udah dijadikan dendeng kulit singkong. Iya. Jadi Tuh, bisa dibilang kalau- juga pusat oleh-oleh juga di sini. Iya, kalau berkenan mangga. Iya. Tuh. Iya. Yuk kita. Nah ini bisa Oh, iya, Abah iya. sedikit memperkenalkan Oke. ini. Oke. Siap. Ini yang namanya Pranata. Ini Pranata, ini sesepuh, Terus udah meninggal, udah 3 tahun lebih. Wastanya Abah mohon maaf, punten disebat namina. Ini Abah Emen. Abah Emen. Nah, Abah di situ. Abah Oh iya, ini jenengan ya. ya, Abah di situ. Terus itu yang sebelah sana itu Pak? Ini yang tadi Abah ceritakan ini sebagai paniten atau kalau di lembaga pemerintahan humasnya, hubungan masyarakat. Oh iya. Humas ya. Nggak ada salahnya kan kita perkenalkan. Iya. Ini salah satunya yang Iya. Abah tadi bercerita. Orang-orang dari luar negeri datang ke sini. Mereka datang ke sini, berkunjung ke sini, ngambil uang dari pesaknya, ditempel di sini ini peta dunianya. Oh iya. Tuh. Jadi turis yang datang dari berbagai daerah, Ya. dari mancanegara itu Ya, menaruhlah mata uang mereka itu sebagai apa ya? betul. Kenang-kenangan Cenderamata lah. Cenderamata gitu ya, ditempel. Jadi gitu jangan ya. sampai nanti Abah bercerita bohong dan ini Iya. dibuktikan dengan ini. Jadi ya dari yang datang ke tempat ini walaupun tempatnya pelosok banget ya, itu bahkan dari luar negeri itu sering ke sini loh. betul. Kalau yang itu apa Pak? Dalam. Ini alat musik. Apa namanya Pak? Ini ada angklung. Angklung ya? Nah, ini boleh, Oh iya. boleh. Jadi ini alat musik Jawa Barat ya Pak ya? Ya, Jawa Barat angklung ya. khas. Karena ini kan beda angklung ini dengan angklung Paujo. Oh, berarti beda-beda ini ya. Beda. Kalau ini sama angklung ini namanya angklung buncis ini. Angklung buncis. Ini namanya angklung buncis. Nih. Apa bisa juga mainkan angklung itu? Gitu ya. Ini beda nada dengan angklung Paujo. Nih. Jadi berbicara buncis itu bukan buncis yang suka disayur. Iya, betul. Gitu ya. Itu
pemaknaannya buncis itu arti dari budaya, cara, ciri orang Sunda. Ini buncis ya. Dan semua angklung yang ada di situ tuh suatu saat ketika ada momen-momen resmi itu dipakai ya, dipakai. Apalagi kalau ada kunjungan mahasiswa, dinas mau disambut dengan seperti ini kesenian angklung, gitu ya. Buncis. Dan sudah ada Karang Tarunanya yang ada. Jadi kalau di adat bukan produk pemerintah. Jadi bukan Karang Taruna. Bukan. Oh, nah iya. itu produk pemerintah. Oh iya, iya. Yang di adat itu lebih ke kelompok anak-anak, kelompok pemuda, kelompok ya katakanlah kelompok Mojang dan Jajaka yang tadi itu. Mojang ya. Tadi Moka gitu ya. Ya. Jadi tidak dicampur baurkan gitu. Betul. Angklung. Nah, ini angklung buncis. Jadi beda dengan angklung Paujo. Kalau angklung Paujo dengan 2 orang, 1 orang bisa bunyi. Ya. Kalau ini bisa membutuhkan anak-anak 22 orang. Satu tim penabuhnya. Ya, satu tim. Satu tim penabuh. Alat musik 1 orang. Jadi beda dengan angklung Paujo. Gitu. Oke. Dan salah satunya juga ini untuk sama ya, ini alat musiknya dan itu. Kalau sepeda ini ada ceritanya, Pak, sepeda ini? Ini ceritanya ya, ini mah sebetulnya titipan. Di sini ada Pak RT, mungkin ada yang mau jual sepeda, yang nggak ada salahnya. Dilestarikan. Oh gitu. Dilestarikan. Iya. Dilestarikan. Oke. Kalau di rumah ini kan ada mobil, ada motor kan pantas. Ini sepeda yang zaman dulu lah, zaman dulu gitu. Dan ini alat musiknya apa namanya? Kecapi. Kecapi ya? Ya. Nah, ini kecapi. Ya. Jadi arti dari kecapi itu orang tua dulu itu memberikan ilmunya. Kecapi itu asal dari kecap pikiran kita. Jadi ngacak pikiran kita. Kecapi. Ya. Artinya kita jadi tuntunnya di situ. Karena ini satu paket dengan suling. Satu paket dengan suling. Bukan angklung ya? Bukan. Beda ya? Oh. Kalau angklung dengan dog-dog. Dog-dog atau kendang? Iya. Kendang ya kalau orang Jawa ya. Kendang. Oh. Berarti ada fungsinya sendiri dan suling. ada kelompoknya sendiri. Ini paketnya satu paket dengan suling. Kenapa harus dibilang suling? Tuntunannya kita segera usul supaya eling. Maknanya seperti itu ya. Iya. Suling, usul, biar Supaya eling. Biar ingat sama siapa? Yang Maha Kuasa. Betul. Gitu. Baik, Bah, terima kasih ya. Kita sudah 27 menit ini kita ngobrol ngalur ngidul. Dan kalau misalnya kita lanjut ngobrol itu nggak habis ya? Nggak akan habis ya, banyak ya, masih perlu diceritakan ya. Kalau berbicara sejarah Sunda, orang tua dulu bilang, walaupun tintanya satu laut, kalamnya satu hutan, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Ya. Gitu ya. Oh, mohon maaf nih, mau nambahin sedikit. Boleh. Untuk pernikahan apa di sini? Ada tata cara dari mulai zaman sekarang kan, katakanlah apa ya, pacaran gitu. Itu ada aturan-aturan tertentu enggak? Sebetulnya orang tua dulu memberikan kita punya jodoh itu hanya tidak boleh mendapatkan jodoh yang beda bangsa. Ya. Beda bangsa misalnya beda negara lah. Itu hanya statement. Hanya orang tua dulu memberikan sebuah tuntunan. Jadi kalau beda negara, beda bangsa itu karena keturunannya bakal jadi Indo. Dan yang dikhawatirkan nanti kalau hubungan kedua negara itu nggak beres. Iya, betul. Jadi nanti turunannya membela siapa? Iya, betul. Jadi kalau tidak ego dengan ajaran, kalau satu negara itu boleh. Ya. Cuman aturannya pernikahan harus benar-benar sakral. Iya. Di sini pacaran juga sudah ada aturannya. Oh gitu. Yang namanya orang Sunda itu tataongan atau ditengok dulu. Ditengok dulu. Karena Bobot, bibit, dan bubut ya. Nikah itu bukan hanya butuh 1 tahun 2 tahun. Ya. Harus ditengok dulu, ditaong dulu, karena itu teh laki-laki teh atau perempuan teh bakal jadi seorang istri,
bakal jadi seorang suami yang baik. Ya. Kedepannya bakal jadi seorang bapak dari seorang anak. Kedepannya lagi bakal jadi seorang kakek dari seorang cucu. Ya. Karena boleh nikah, nggak boleh cerai. Oh gitu, Bang. Laki-lakinya nggak boleh beristri 2. Jadi orang tua dulu menyampaikan kalian boleh nikah, Ya. bisa nggak dengan 1 istri memberi nafkah lahir dan batin. Gitu, Jadi pernikahan. untuk perceraian di sini dilarang keras, Pak. Sebetulnya mah dilarang keras, dilarang keras. Tapi sampai saat ini masih terjaga itu. Abah seneng, abah bina, dugi kadang ngetir. Ya rencana hoyong cerai. Iya. Ya. Sebenarnya semuanya sama sih. Iya, iya. Aturan itu kan berlaku untuk keseluruhan ya, Pak ya. Untuk semua Untuk orang orang Indonesia lah, ya kan. Iya, semua. Jadi nikah hanya 1 kali, jangan sampai Nikah bercerai 1 kan kali. gitu ya. Dan kalau aturan adatnya tuh apa namanya tadi harus menelusuri dulu Betul. silsilah, bobot, Silsilah. bibit, Iya betul. puput kan Iya, gitu ya. Iya. Berlaku sama sih. Jadi intinya untuk kampung adat Cirende ini boleh menikah sama orang luar gitu, Beh. Maksudnya luar daerah gitu, di luar kampung adat. Ceritanya begini aja, abah punya mantu orang muslim. Oh, ya. Anak abah kan orang adat. Ya. Sampai sekarang nggak masalah. Saling menghormati satu ajaran. Iya, iya. Saling suami mantu abah, suami anak abah tetap makan nasi beras. Iya. Anak abah Oh. tetap makan nasi singkong. Oh, tinggal di sini. Tinggal di Iya. sini. Di pinggir tadi di samping Iya. rumah abah. Oh, Itu nggak dijauhkan sama abah, begitu nikah langsung ya. Jadi Walaupun nggak baik dibikinkanlah satu tempat tinggal mereka. Oh, Di situ masing-masing ajarannya berbeda, makanya berbeda. Berarti masaknya 2 ya, nasi Iya. sama nasi Iya. tiwul gitu ya. Cuman kalau ya toleransi abah ini begini, kalau mantu abah mau Idul Fitri, abah ingatkan, abah kasih kokonya, abah kasih sarungnya silakan kamu pergi, ke masjid. laksanakan ritual kamu, kan itu. Nggak ada tarik ulur tentang ajaran, itu nggak luar sehat. biasa. Kalau yang proses pernikahannya adat atau Islam? Pernikahannya mungkin pertama upacara adat dulu, Iya. lalu mereka keinginannya suaminya ke muslim. Di identitasnya juga begitu. Ya identitasnya anak abah ya orang penghayat, Oh. suaminya orang muslim. Oh, tetap sekat ya. Iya. Ada, Iya, untuk menjaga ya aturan. untuk menjaga itu. Iya. Oke, cukup ya. Wah, Abah Widi terima kasih ya. Sama-sama. Iya, jadi Sama-sama. sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kelancangan Sama-sama. dalam tutur kata atau tingkah laku kami ketika berada di wilayah jenengan ini. Ya, saling mengingatkan ya, Widi ya. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Hanya Dan kita, sesepuh kami yang tahu. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan, mudah-mudahan Amin. menjadi daya tarik orang banyak. amin. Berharap orang banyak Iya. juga mau singgah ke sini, silahkan. Ini sangat terbuka. Iya. Ini serba. Di sini orang Muslim datang ke Cirende aman. Dan Orang kalau sudah keturunan datang Tionghoa datang ke sini aman. Apalagi orang ada, itu saudara kita semua. Jadi kalau kita mengambil dari cara ciri manusia itu, semua manusia itu harus punya ajaran ulas asih, Betul. kasih sayang sesama manusia gitu ya. sesama. Jadi ini kan enak nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita ke sini. Saya punya saudara di sana, Abah Widi. Oh iya. Gitu ya. Baik, Abah Widi, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya sudah mengantar kami ke tempat ini. Yo. Dan semoga panjenengan sehat selalu, Pak Widi ya. Rahayu, 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 Oke, rahayu. terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, rahayu semuanya, sehat-sehat semuanya.